Pulanglah, kemas barangmu. Kamu hanya punya waktu 24 jam. Itulah bisikan ibuku saat menyelipkan sebuah amplop ke tanganku, tepat di depan suamiku. Aku tidak tahu apa-apa, sampai aku membukanya di rumah. Ternyata, isi amplop itu adalah... Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Balas Diam bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Perjalanan menuju rumah Ibu Santi, Ibunda Vanessa, terasa lebih menyesakan dari biasanya. Vanessa duduk di kursi penumpang depan, di samping Rendera suaminya. Di kursi belakang, Ibu Ida, ibu mertuanya, duduk tegak. Aroma parfumnya yang menusuk hidung terasa memenuhi kabin mobil mewah itu, bersaing dengan pendingin udara yang berembus dingin. Vanessa sedikit menekan tombol di pintu untuk membuka kaca, membiarkan sedikit udara sore yang hangat masuk. Ibu Ida langsung berdeham keras dari belakang. Vanessa, ditutup saja kacanya. Polusi di daerah sini kotor sekali. Nanti ibu bisa batuk. Katanya dengan nada. Begitu mobil berhenti, Rendera dan Ibu Ida keluar dengan gerakan yang seolah ragu-ragu. Seakan takut pakaian mahal mereka ternoda. Ibu Santi sudah menunggu di teras munilnya dengan senyum lebar, mengenakan daster batik sederhana. Vanessa, Nak, Rendera, Bu Ida, ayo silahkan masuk. Vanessa segera memeluk ibunya erat. Ia menghirup aroma ibunya, campuran wangi melati dan minyak kayu putih. Aroma yang selalu terasa seperti rumah. Ibu apa kabar? Bisik Vanessa. Ibu baik, Nak. Kalian yang apa kabar? Ibu Santi menatap Vanessa, lalu Rendera, dan terakhir Ibu Ida. Tatapannya tertahan sepersekian detik lebih lama pada ibu mertua Vanessa. Mereka masuk ke ruang tamu yang sempit namun rapi. Ibu Ida mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan. Bibirnya sedikit mengerucut. Sempit sekali di sini, Santi. Apa tidak kepanasan? Ibu Santi tersenyum sabar. Alhamdulillah, Bu Ida, ada kipas angin. Silakan duduk. Maaf, minumnya hanya teh hangat dan ada singkong goreng. Rendera tertawa kecil. Tidak apa-apa, Bu, yang penting ikhlasnya. Nanti Vanessa telepon lagi, Ibu jaga kesehatan. Tepat saat Vanessa hendak melepaskan pelukannya, Ibu Santi tiba-tiba mencengkeram lengan Vanessa. Gerakannya cepat dan kuat, membuat Vanessa terkejut. Bersamaan dengan itu, Vanessa merasakan sebuah benda tebal dan persegi diselipkan ke telapak tangannya. Benda itu terbungkus amplop. Jangan buka di sini, bisik Ibu Santi. Suaranya rendah dan mendesak. Mata ibunya menatap lurus ke arah punggung Rendera dan Ibu Ida yang sudah hampir sampai di mobil. Pulanglah. Sampai rumah, kunci pintu kamarmu. Kemas barangmu. Vanessa membeku. Jantungnya berdebar kencang. Ibu bicara apa? Maksud ibu apa? Tanyanya bingung. Suaranya ikut berbisik. Bibir Ibu Santi bergetar. Ia menatap Vanessa lekat. Ada ketakutan besar di matanya. Jangan banyak tanya sekarang. Lakukan saja. Kamu hanya punya waktu 24 jam. 24 jam untuk apa, Bu? Vanessa semakin panik. Vanessa, ayo! Suara Rendera dari dekat mobil mengagetkan mereka. Ibu Santi segera mendorong Vanessa pelan. Pergi, cepat pergi. Ingat pesan ibu, 24 jam. Ia mencuri pandang ke arah Rendera. Suaminya tampak santai. Satu tangannya disetir, satu lagi mengetuk-metuk paha mengikuti irama musik jazz yang pelan. Tidak ada yang aneh darinya. Lalu ia melihat ke spion tengah, menatap Ibu Ida yang sedang sibuk dengan ponselnya. Juga terlihat normal. Apa ibunya hanya berlebihan?
Mungkin ibunya sedang ada masalah dan ingin Vanessa membantunya. Tapi kenapa harus serumit ini? Kamu diam saja, sayang. Rendera menoleh sekilas padanya. Senyumnya tersungging. Kecapean ya habis dari rumah ibu? Vanessa tersentak. Ah iya mas, sedikit pusing. Ibu Ida mendengus dari belakang. Sudah ibu bilang, aura di rumah ibumu itu tidak bagus. Sempit, pengap. Pulang dari sana pasti bawa penyakit. Makanya kamu jadi pusing. Ibu, jangan begitu, kata Rendera. Tapi nadanya tidak sungguh-sungguh membela. Vanessa memilih diam. Ia hanya ingin cepat sampai rumah. Setiap detik terasa begitu lambat. Ia harus tahu apa isi amplop ini. Setengah jam kemudian, mobil akhirnya memasuki halaman rumah mewah mereka. Begitu mobil berhenti, Vanessa menatap kedua benda di telapak tangannya dengan napas tertahan. Sebuah kunci berangkas dan sebuah alat perekam suara. Kebingungan yang ia rasakan sebelumnya kini berganti menjadi firasat buruk yang menusuk. Kenapa ibunya memberikan ini? Dan kenapa ada batas waktu 24 jam? Perkataan ibunya terngiang-ngiang. Kemas barangmu. Jemarinya yang dingin menyentuh alat perekam suara itu. Benda itu kecil, ringan, dan terlihat biasa saja. Ada tombol play kecil di sisinya. Selama beberapa saat, Vanessa hanya diam. Ada ketakutan besar dalam dirinya untuk menekan tombol itu. Ketakutan untuk mengetahui sesuatu yang mungkin akan menghancurkan hidupnya. Bagaimana jika ini hanya kesalahpahaman? Tapi kemudian ia teringat wajah ibunya. Wajah itu tidak main-main. Itu adalah wajah seorang ibu yang sedang berusaha menyelamatkan anaknya. Vanessa menarik napas panjang, memantapkan hatinya. Apapun itu, ia harus tahu. Ini adalah suara Rendera yang sesungguhnya. Rencana harus jalan besok, tepat 24 jam dari sekarang. 24 jam. Kalimat yang sama persis dengan yang diucapkan ibunya. Ya Tuhan, gumam Vanessa. Bagus, kata Ibu Ida. Besok pagi, kamu bawa dia ke dokter kita. Dokter palsu itu sudah siap menandatangani surat keterangan yang menyatakan Vanessa mengalami gangguan jiwa berat, depresi pasca trauma kematian ayahnya. Sempurna. Setelah surat itu di tangan kita, lanjut Rendera, kita bisa masukkan dia ke panti rehabilitasi swasta di luar kota itu. Tempat terpencil yang sudah ibu siapkan. Tidak ada yang bisa mengunjunginya tanpa izin kita. Dan begitu dia dinyatakan tidak kompeten secara mental, siapa yang akan menjadi walinya? Ibu Ida tertawa lagi. Suara tawanya melengking. Tentu saja kamu, suaminya yang setia. Seluruh aset warisan ayahnya, perusahaan, rumah-rumah, semuanya akan jatuh ke tangan kita. Semua akan jadi milik kita, Bu. Kesabaran kita selama 2 tahun pernikahan ini akhirnya terbayar, kata Rendera. Alat perekam itu terus menyala. Namun Vanessa sudah tidak sanggup mendengar lagi. Ia menekan tombol stop. Tangannya gemetar hebat, hingga alat itu jatuh dari genggamannya ke atas karpet tebal. Dunia Vanessa runtuh. Teh dan singkong goreng dari rumah ibunya. Rasa mual itu bukan hanya karena pusing. Itu adalah rasa mual karena pengkhianatan yang begitu busuk. Ia menangis tanpa suara. Air matanya mengalir deras. Ia teringat ayahnya. Ayahnya tidak pernah menyukai Rendera. Matanya terlalu licin, nak, hati-hati, kata ayahnya sebelum meninggal karena serangan jantung. Vanessa yang dibutakan oleh cinta mengabaikan peringatan itu. Dan kini, ia akan membayar harganya. Mereka akan memasukkannya ke rumah sakit jiwa. Besok, 24 jam.
Ibunya pasti sudah tahu. Entah bagaimana ibunya berhasil mendapatkan rekaman ini. Ibunya sedang berusaha menyelamatkannya. Vanessa membasuh wajahnya dengan air dingin. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya pucat, matanya merah dan bengkak. Tapi di balik ketakutan itu, sesuatu yang lain mulai menyala. Kemarahan. Kemarahan yang dingin dan membara. Mereka pikir dia bodoh. Mereka pikir dia lemah. Mereka salah besar. Ia tidak akan membiarkan mereka menang. Ia tidak akan berakhir di panti rehabilitasi. Ia akan melawan. Ibunya memberinya 2 benda. Bukti kejahatan mereka dan sebuah kunci. Kunci itu pasti berhubungan dengan warisan ayahnya. Ayahnya pasti sudah menyiapkan. Vanessa menahan napas. Oh begitu, kata Rendera. Ya sudah, kamu istirahat saja. Mau aku bawakan vitaminmu sekarang, supaya kamu bisa tidurnya nyenyak. Vanessa memejamkan mata. Racun. Pria itu menawarinya racun dengan begitu manis. Nanti saja mas, aku mau mandi air hangat dulu biar segar. Baiklah, aku tunggu di ruang kerja ya. Kalau butuh apa-apa, panggil aku, katanya. Iya mas. Vanessa mendengar langkah kaki Rendera menjauh dari pintu. Ia menghela napas, namun tubuhnya masih gemetar hebat. Dia aman untuk sementara. Tapi dia tahu Rendera sedang mengujinya. Dia harus keluar dari rumah ini malam ini. Langkah kaki Rendera yang menjauh dari pintu kamar terdengar seperti gema di dalam kepala Vanessa. Dia aman untuk sesaat. Tapi tawaran vitamin itu adalah sebuah peringatan. Rendera tidak akan membiarkannya lolos dari ritual malam itu. Jika Vanessa menolak meminumnya, itu akan menimbulkan kecurigaan besar. Rendera akan menganggapnya sebagai tanda ketidakstabilan, mempercepat rencana busuk mereka. Vanessa harus meminumnya, atau lebih tepatnya, berpura-pura meminumnya. Ia masuk ke kamar mandi, menyalakan keran air di wastafel dan pancuran air hangat. Suara air yang menderu memberinya sedikit. Dia duduk di sofa kecil dekat jendela. Laptopnya menyala di pangkuannya. Di meja samping tempat tidur sudah ada segelas air putih dan 1 butir kapsul vitamin berwarna kuning pucat. Melihat Vanessa keluar, Rendera langsung tersenyum. Senyuman palsu yang kini terlihat begitu menjijikan. Sudah segaran sayang? Ayo minum vitaminmu dulu. Setelah itu langsung tidur. Kamu terlihat lelah sekali. Vanessa berjalan pelan ke arah tempat tidur. Seolah-olah kepalanya benar-benar pusing. Iya mas, pusingnya tidak hilang-hilang. Makanya minum ini akan membantu, kata Rendera. Suaranya tetap lembut. Dia mengawasi Vanessa. Matanya tidak beralih sedikit pun. Ini adalah ujiannya. Vanessa duduk di tempat tidur. Tangannya gemetar. Kali ini bukan pura-pura. Ia mengambil kapsul itu. Ia melihat ke arah Rendera yang masih menatapnya lekat, seolah menunggu. Vanessa tahu, dia tidak bisa menyembunyikannya di bawah lidah. Rendera mungkin akan memintanya membuka mulut. Dia harus menggunakan teknik lain. Ia memasukkan kapsul itu ke mulutnya. Lalu segera besok pagi kita ke dokter ya, dokter pribadiku, biar dia periksa kamu. Dokter palsu itu, batin Vanessa. Jantungnya berdebar kencang. Rencana mereka berjalan persis seperti di rekaman. Iya mas, terserah mas saja. Vanessa naik ke tempat tidur. Ia menarik selimut hingga sebatas dada. Ia membelakangi Rendera. Ia tidak boleh tidur. Ia sama sekali tidak boleh tidur. Obat yang ia buang itu adalah jaminannya untuk tetap sadar. Ia memejamkan mata, memaksa napasnya agar teratur seolah-olah ia sedang tidur.
1 jam berlalu. Suara ketikan di laptop Rendera tidak berhenti. Vanessa bisa merasakan punggungnya kaku karena tegang. 2 jam berlalu. Jam dinding di kamar berdentang 12 kali. Tengah malam. Suara ketikan berhenti. Vanessa mendengar Rendera menutup laptopnya. Lalu suara langkah kaki. Rendera masuk ke kamar mandi. Vanessa mendengar suara sikat gigi dan air keran. Beberapa menit kemudian, Rendera keluar. Kasur di sebelahnya bergerak. Rendera berbaring. Vanessa merasakan lengan pria itu melingkari pinggangnya, menariknya lebih dekat. "Selamat tidur, sayang." Ia menurunkan kakinya dari tempat tidur tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Lantai kayu yang dingin menyentuh telapak kakinya. Pertama, ia ke kamar mandi. Ia membuang kapsul di sakunya ke dalam toilet dan menyiramnya. Suara siraman itu terdengar sangat keras di keheningan malam, tapi Rendera tidak bergerak. Kedua, ia harus berkemas. Ia tidak bisa membawa koper, terlalu kentara dan berisik. Ia mengambil tas ransel besar berbahan kanvas yang biasa ia gunakan untuk olahraga. Ia membukanya di atas karpet agar resletingnya tidak berbunyi. Ia bergerak cepat dan senyap. Ia mengambil dompetnya, kartu identitas, paspor. Ia teringat ibunya pernah memberinya kotak perhiasan kecil berisi warisan dari neneknya. Ia mengambil kotak itu. Ini bisa ia jual untuk uang tunai darurat. Lalu yang terpenting, alat perekam suara dan kunci berangkas. Ia memasukkannya ke bagian paling dalam tas. Ia juga mengambil ponsel dan pengisi dayanya. Ia mengambil 1 setel pakaian ganti, sebuah gamis polos, dan hijab instan yang praktis. Ia tidak butuh banyak barang. Ia hanya butuh kebebasan. Tasnya sudah siap. Ia menyandangnya di punggung. Ia menatap Rendera yang tertidur pulas. Wajah itu terlihat damai. Tapi Vanessa tahu, itu adalah topeng iblis. Ia berjalan melewati ruang makan. Tujuannya tinggal beberapa meter lagi. Dapur, pintu belakang, lalu kebebasan. Ia baru saja menginjak lantai keramik dapur yang dingin, ketika tiba-tiba lampu di atas kepalanya menyala terang. "Mau kemana kamu tengah malam begini, Vanessa?" Vanessa terlonjak kaget. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Ibu Ida berdiri di dekat meja makan, melipat kedua tangannya di dada. Matanya yang tajam menatap lurus ke arah Vanessa, lalu beralih ke ransel yang ada di punggungnya. Vanessa berdiri mematung. Seluruh rencana pelariannya yang sudah ia susun rapi hancur berantakan dalam sekejap. Ibu Ida berdiri di sana seperti malaikat maut. Tatapannya penuh kemenangan. Jelas sekali wanita itu tidak tidur. Dia mungkin sedang menunggu. Atau mungkin insting jahatnya yang membangunkannya. "Jawab, Vanessa, kamu tuli?" bentak Ibu Ida. Suaranya masih tertahan namun tajam menusuk. Matanya menyipit penuh curiga. "Kamu mau kabur? Mau kemana kamu jam 2 pagi begini?" Vanessa berusaha mengendalikan gemetar di kakinya. Otaknya berputar cepat mencari alasan. Kepalaku pusing sekali, Bu." "Tingkah lakumu semakin membuktikan kalau kamu memang sudah tidak waras." Wanita itu maju selangkah lagi. Tangannya terulur hendak meraih lengan Vanessa. "Sekarang ayo kita kembali ke kamar. Kita tunggu Rendera bangun. Atau harus ibu bangunkan dia sekarang?" Ibu Ida membuka mulutnya. "Rendera? Rendera bangun! Istrimu kambuh!" Sebelum Ibu Ida bisa menyelesaikan teriakannya, Vanessa bertindak. Adrenalin membanjiri tubuhnya. Ketakutan,
amarah, dan insting untuk bertahan hidup mengambil alih. Dia tidak akan kembali ke kamar itu. Dia tidak akan masuk rumah sakit jiwa. Dengan sekuat tenaga, Vanessa mendorong Ibu Ida. Dorongan itu begitu tiba-tiba dan keras. Ibu Ida yang tidak menyangka Vanessa akan melawan, terhuyung kaget. Ia kehilangan keseimbangan dan jatuh telentang. Punggungnya menabrak rak piring stainless di sudut dapur. Brak! Suara piring-piring pecah dan rak logam yang ambruk terdengar memekakan telinga di keheningan malam. Ibu Ida menjerit kesakitan sekaligus kaget. "Rendera!" Udara malam yang dingin langsung menerpa wajahnya. "Vanessa, kembali!" Rendra mengejarnya. Dia sudah sampai di ambang pintu dapur. Vanessa terus berlari. Mobilnya ada di garasi depan. Dia tidak mungkin bisa ke sana. Rendra akan menangkapnya. Dia harus mencari jalan lain. Dia berlari melintasi rumput basah menuju tembok tinggi di batas belakang properti. Dia teringat ada tembok yang berbatasan langsung dengan gang kecil di belakang kompleks. "Kamu tidak bisa lari kemana-mana, Vanessa," teriak Rendra dari belakangnya. Pria itu jauh lebih cepat. Suara langkah kakinya semakin dekat. Vanessa melihat tumpukan pot-pot terakota tua di sudut taman. Tanpa berpikir, ia meraih pot terbesar dan melemparkannya ke arah Rendra. Rendra mengelak, tapi itu cukup memberi Vanessa waktu 2 detik. Ia sampai di tembok. Tembok itu tinggi, sekitar 2,5 meter. Tapi ada rambatan pohon kembang sepatu yang menempel di sana. Vanessa melemparkan ranselnya lebih dulu ke atas tembok. "Vanessa, hentikan omong kosong ini." Rendra sudah berjarak 5 meter darinya. Vanessa memanjat. Ia menginjak celah-celah batu. Ia menyambar ranselnya dan berlari menyusuri gang gelap itu, menjauh dari rumah neraka itu. Dia harus pergi sejauh mungkin. Dia tidak bisa ke rumah ibunya. Itu tempat pertama yang akan mereka datangi. Dia harus ke tempat lain, tempat yang aman. Dia teringat satu nama. Nama yang selalu ayahnya sebut dengan penuh hormat. Pak Burhan, pengacara lama ayahnya. Pria yang mengurus semua surat-surat ayahnya. Kunci berangkas ini pasti ada hubungannya dengan dia. Vanessa sampai di ujung gang, tiba di jalan raya yang sepi. Kakinya sakit luar biasa. Dia melihat sekeliling. Beruntung, dari kejauhan tampak lampu kuning sebuah taksi. Mungkin sedang mengantar penumpang pulang. Vanessa melambai-lambaikan tangannya dengan panik. Taksi itu melambat dan berhenti di depannya. Vanessa cepat-cepat membuka pintu belakang dan masuk. "Jalan Pak, cepat, tolong!" Sopir taksi itu, seorang bapak tua, tampak kaget melihat Vanessa yang berantakan. Hijabnya robek dan terengah-engah. "Kemana, Neng?" Saat taksi itu mulai berjalan, Vanessa melihat ke belakang. Sebuah mobil mewah berwarna hitam melesat keluar dari gerbang kompleks perumahannya. Seorang wanita berantakan, hijabnya robek, kakinya bengkak, dan hatinya hancur berkeping-keping. Dia tidak bisa berhenti memikirkan Rendera yang melesat ke arah rumah ibunya. Ibunya sekarang dalam bahaya. Rendera dan Ibu Ida, jika tahu Vanessa kabur, akan melampiaskan kemarahan mereka pada Ibu Santi. "Pak," kata Vanessa tiba-tiba, suaranya serak. "Bapak punya ponsel? Boleh saya pinjam sebentar? Ponsel saya mati." Sopir taksi itu menatapnya dari spion tengah. Dia tampak ragu sejenak melihat kondisi penumpangnya. Tapi ada kepanikan tulus di mata Vanessa yang membuatnya luluh. "Silakan, Neng, di dashboard itu." Vanessa meraih ponsel sederhana milik si sopir.
Tangannya gemetar hebat menekan nomor ibunya. Dia harus memperingatkan ibunya. Tapi kemudian dia berhenti. Tidak, Rendera mungkin sudah ada di sana. Menelpon ibunya sekarang hanya akan memberitahu Rendera bahwa Vanessa belum tertangkap. Dia menghapus nomor ibunya. Otaknya bekerja cepat. Dia tidak bisa ke rumah ibunya. Dia tidak bisa menelpon ibunya. Dia harus percaya ibunya aman untuk saat ini. Ibunya yang memberinya alat perekam dan kunci. Ibunya pasti sudah punya rencana darurat. Dia harus fokus pada ini menyangkut Rendera suami saya dan warisan ayah. Suara di seberang langsung berubah dari mengantuk menjadi waspada dan tajam. Kamu di mana sekarang? Saya di taksi, Pak, menuju rumah Bapak di Jalan Merpati. Cepat kemari, kata Pak Burhan tegas. Jangan tutup teleponnya sampai kamu tiba. Nanti masuk lewat pintu samping pavilion kantor saya. Saya akan buka. Baik, Pak, terima kasih. Vanessa memberikan ponsel itu kembali kepada sopir. Tolong lebih cepat sedikit, Pak. 15 menit kemudian, taksi itu berhenti di depan sebuah rumah besar bergaya kolonial yang teduh di Jalan Merpati. Di samping rumah utama, ada pavilion yang lebih modern dan terpampang papan nama kecil. Kantor Hukum Burahan dan Rekan. Lampu di pavilion itu menyala. Vanessa mengambil beberapa lembar uang ratusan ribu dari dompetnya dan memberikannya kepada si sopir. Jauh lebih banyak dari tarif Argo. Ambil kembaliannya, Pak. Terima kasih banyak. Tolong kalau ada yang bertanya, jangan bilang Bapak mengantar saya ke sini. Sopir itu mengangguk paham. Hati-hati, Neng. Vanessa turun dari taksi. Rasa sakit di kakinya membuatnya hampir jatuh. Ia menggigit bibirnya menahan rintihan dan berjalan terpincang. Sekarang ceritakan pelan-pelan. Sambil menahan sakit saat Ibu Burhan membersihkan dan membalut kakinya yang bengkak, Vanessa menceritakan semuanya. Dia bercerita tentang kunjungan ke rumah ibunya. Bisikan misterius. Batas waktu 24 jam. Lalu dia mengeluarkan dua benda dari ranselnya. Kunci berangkas dan alat perekam suara. Mata Pak Burhan membelalak ketika melihat kunci itu. Dia sepertinya mengenali kunci itu. Ibu saya bilang ini dari ayah, kata Vanessa. Dan ini... Vanessa menekan tombol play pada alat perekam. Ruangan itu hening. Hanya terisi suara Rendera dan Ibu Ida yang merencanakan kejahatan mereka. Suara tentang vitamin, dokter palsu, panti rehabilitasi, dan aset warisan. Wajah Pak Burhan berubah dari prihatin menjadi keras seperti batu. Rahangnya mengatup rapat. Ibu Burhan menutup mulutnya. Matanya ngeri. Ketika rekaman itu selesai, Pak Burhan menghela napas panjang. Dia menatap Vanessa dengan pandangan sedih. Ayahmu, Haris, dia sudah menduga ini. Menduga apa, Pak? Ayahmu datang ke saya sebulan sebelum beliau wafat, jelas Pak Burhan. Beliau terlihat sangat gelisah. Beliau bilang beliau merasa salah besar telah menyetujui pernikahan. Bang baru buka jam 8, Nak, kata Pak Burhan. Kita akan ke sana, kita akan menjadi orang pertama yang masuk. Rendera dan Ida sekitar jam 6 pagi nanti pasti sadar kamu tidak ada di rumah ibumu. Mereka akan panik. Mereka akan mencarimu. Kita harus mendapatkan isi berangkas itu sebelum mereka bisa menemukanmu. 4 jam berikutnya terasa seperti selamanya. Ibu Burhan meminjamkan Vanessa satu setel gamis dan hijab bersih miliknya, agar Vanessa bisa mengganti pakaiannya yang kotor dan robek. Vanessa mencoba tidur di sofa, tapi matanya tidak bisa terpejam. Pukul setelah 8 pagi mereka berangkat. Pak Burhan mengendarai mobil sedan tuanya yang tidak mencolok. Vanessa duduk di sampingnya. Wajahnya tertutup cadar tipis yang dipinjamkan Ibu Burhan untuk penyamaran.
Jantungnya berdebar-debar di setiap lampu merah. Takut mobil Rendera tiba-tiba muncul di samping mereka. Mereka tiba di bank 15 menit sebelum buka. Tepat pukul 8, pintu kaca bank terbuka. Pak Burhan, sebagai nasabah prioritas lama, langsung dilayani. Mereka diantar ke ruang brankas di lantai bawah. Dengan tangan gemetar, Vanessa menyerahkan kuncinya. Petugas bank mencocokkannya dengan kunci duplikat yang dipegang Pak Burhan dan kartu identitasnya. Sebuah boks besi ditarik keluar. Ayah minta maaf karena membiarkanmu menikahi pria itu. Ayah dibutakan oleh penampilannya yang santun. Putriku, kamu harus tahu kebenarannya. Cepat atau lambat, pria yang kamu kenal sebagai Rendera itu akan menghancurkanmu. Ayah menyewa seorang penyelidik swasta setelah dia mulai menanyakan hal-hal yang bukan urusannya. Hasilnya ada di dalam kotak ini. Pelajari semuanya. Jangan percaya siapapun selain ibumu dan Pak Burhan. Ada satu hal penting yang harus kamu tahu, yang mengubah segalanya. Pria yang kamu nikahi, Rendera, dan wanita yang kamu kenal sebagai ibunya, Ida, mereka bukan ibu dan anak. Kalimat terakhir dari surat ayahnya menggantung di udara ruang brankas yang dingin dan sunyi. Mereka bukan ibu dan anak. Vanessa membaca kalimat itu berulang kali, mencoba mencernanya. Jika mereka bukan ibu dan anak, lalu siapa mereka? Kenapa mereka berpura-pura? Apa maksudnya ini, Pak? Tanya Vanessa, suaranya bergetar. Pak Burhan yang telah membaca surat itu dari balik bahu Vanessa memiliki ekspresi yang sangat serius. Artinya Vanessa, ini jauh lebih dalam daripada sekedar menantu serakah yang ingin menguasai harta mertua. Laporannya bilang, lanjut Pak Burhan, pasangan ini adalah spesialis penipu pernikahan. Modus mereka selalu sama. Dimas akan mencari target, wanita muda kaya raya, ahli waris tunggal, atau janda berharta. Dia akan masuk, memacari, dan menikahinya. Ratriani akan berperan sebagai ibunya, memberikan kesan keluarga terhormat. Vanessa mendengarkan dengan ngeri. Hidupnya selama 2 tahun ini adalah sebuah sandiwara. Setelah pernikahan, Pak Burhan terus membaca. Mereka akan mulai mengisolasi sang istri dari keluarganya. Lalu mereka akan mulai mengobatinya, memberikan sesuatu yang perlahan menghancurkan pikirannya. Vitamin itu, bisik Vanessa. Tepat, kata Pak Burhan. Zat yang jika dikonsumsi jangka panjang akan menimbulkan ketidakstabilan emosi yang parah. Linglung, ketakutan yang tidak beralasan, dan rasa putus asa yang dalam. Saat itulah mereka akan menyatakan sang istri tidak kompeten secara mental. Mereka akan mengambil alih seluruh hartanya sebagai wali. Vanessa menunduk, perutnya mual. Dia teringat betapa seringnya dia mengeluh pusing. Betapa sering dia lupa menaruh barang. Itu semua bukan karena dia lelah. Itu karena dia telah dimanipulasi perlahan-lahan. Laporan itu berlanjut. Ada 2 kasus sebelumnya. Satu di Medan, seorang putri pengusaha kelapa sawit. Setelah setahun menikah dengan pria yang mirip Rendera dengan nama berbeda, gadis itu dinyatakan kehilangan akal sehatnya dan dimasukkan ke fasilitas perawatan khusus. Seluruh asetnya kini dikelola suaminya yang kemudian menghilang. Kasus kedua di Surabaya. Seorang janda muda menemui akhir yang tragis akibat tekanan mental berat 3 bulan setelah pernikahannya. Seluruh kekayaannya jatuh ke tangan suami barunya. Mereka bukan hanya penipu, Vanessa, kata Pak Burhan, suaranya berat. Mereka adalah monster yang tak segan menghancurkan nyawa. Vanessa gemetar. Dia bisa saja menjadi target ketiga. Dia teringat ibunya. Ibunya yang sederhana,
yang selalu dianggap remeh oleh Rendera dan Ibu Ida, adalah satu-satunya yang menyadari keanehan vitamin itu. Bagaimana Ibu Santi bisa mendapatkan rekaman itu, Pak? Saya yang memintanya, kata Pak Burhan mengejutkan Vanessa. Setelah ayahmu meninggal dan menitipkan pesan itu, saya dan ibumu bertemu diam-diam. Kami berdua curiga, tapi kami tidak punya bukti. Ibumu yang bilang kamu selalu terlihat linglung setelah minum vitamin dari Rendera. Minggu lalu saat berkunjung ke rumahmu, ibumu pura-pura ingin membersihkan kamarmu. Saat itulah dia meletakkan alat perekam suara itu di bawah tempat tidurmu. Ibunya pahlawan yang sesungguhnya. Pak Burhan kemudian beralih ke stik USB. Ada 3 buah. Dia mengeluarkan laptop lipat kecil dari tas kerjanya dan memasukkan salah satunya. Isinya lebih mengejutkan. Almarhum ayah Vanessa rupanya telah memasang kamera pengawas tersembunyi di ruang kerjanya sendiri di rumah setelah beliau mulai curiga. Sebuah video diputar menampilkan Rendera sendirian di ruang kerja ayahnya larut malam. Dia sedang mencoba membuka brankas pribadi ayahnya. Dia mencoba beberapa kombinasi angka dan gagal. Video lain. Rendera sedang berdebat sengit dengan Ibu Ida di ruang tamu saat Vanessa sedang keluar. Dokter palsu itu pasti sudah dihubungi. Rendra dan Ida pasti sudah sadar saya tidak ada di rumah Ibu Santi. Mereka sedang panik. Mereka akan mencari saya. Benar, kata Pak Burhan menutup laptopnya. Mereka akan panik. Dan orang panik akan membuat kesalahan. Kita harus ke polisi, kata Vanessa. Tentu, kata Pak Burhan. Tapi kita tidak akan pergi ke kantor polisi sektor. Jaringan mereka licin. Mereka bisa punya koneksi. Kita akan pergi ke Polda. Saya kenal baik salah satu direktur di sana. Seseorang yang sangat dipercaya oleh almarhum ayahmu. Pak Burhan memasukkan kembali semua dokumen, surat, dan stik USB ke dalam kotak logam. Dia tidak menguncinya. Dia membawanya. Kita akan membawa semua ini. Apa yang akan kita lakukan, Pak? Pak Burhan menatap Vanessa. Rendra dan Ida menyiapkan jebakan untukmu, Vanessa. Sekarang kita akan menyiapkan jebakan untuk mereka. Ibumu memberikanmu waktu 24 jam. Kita akan gunakan sisa waktu ini untuk mengakhiri permainan mereka. Pak Burhan mengeluarkan ponselnya. Dia tidak menelpon polisi. Dia menelpon ibunya Vanessa. Santi, ini saya Burhan. Vanessa ada bersama saya. Dia aman. Pak Burhan, Rendera dan Ida sekarang pasti sedang panik, kata Vanessa di dalam mobil. Kakinya masih berdenyut sakit, tapi adrenalin menutupi rasa nyerinya. Mereka sudah sadar saya tidak ada di rumah Ibu Santi. Mereka akan mencari saya seperti orang gila. Tepat, kata Pak Burhan matanya fokus ke jalan. Dan seperti yang saya bilang, orang panik akan membuat kesalahan. Mereka mengira kamu adalah mangsa yang ketakutan. Mereka tidak tahu bahwa kamu sekarang adalah pemburunya. Lalu apa rencana kita, Pak? Kita tidak benar-benar akan ke rumah ibu, kan? Tentu saja tidak, jawab Pak Burhan. Ibu Santi sudah saya amankan sejak subuh tadi. Tidak lama setelah kamu menelpon saya. Dia ada di sebuah rumah aman milik salah satu klien saya. Dia aman 100%. Vanessa menghela napas lega yang begitu dalam, hingga dadanya terasa sakit. Ibunya aman. Beban terberat di hatinya terangkat. Syukurlah, saya sangat takut mereka akan menyakiti ibu. Ibumu wanita yang cerdik, Vanessa. Sama seperti almarhum ayahmu. Dia tahu persis apa yang harus dilakukan, kata Pak Burhan. Sekarang kita akan bertemu dengan kontak kita di Polda. Namanya komisaris besar ini, kata Vanessa, suaranya mantap.
Ia menekan tombol play pada alat perekam itu. Selama beberapa menit, ruangan itu hening. Hanya terisi suara Rendera dan Ibu Ida yang merencanakan kejahatannya. Wajah Kombes Dharma mengeras. Ketika Vanessa menceritakan tentang vitamin itu, Pak Dharma mengepalkan tinjunya di atas meja. "Ini bukan lagi penipuan biasa, Pak Burhan," kata Kombes Dharma setelah rekaman itu selesai. Suaranya berat dan penuh amarah. "Ini adalah kejahatan terencana, percobaan pembunuhan perlahan, dan sindikat profesional. Nama Dimas Saputra dan Ratriani ini sudah masuk dalam pantauan kami terkait kasus di Surabaya. Tapi kami kekurangan bukti untuk mengaitkan mereka." "Sekarang Bapak punya semuanya," kata Vanessa. "Benar," kata Pak Dharma. "Dan kami akan bergerak cepat. Waktu 24 jam yang ibumu sebutkan adalah keuntungan kita. Rendera atau Dimas beroperasi dengan jadwal. Rencananya adalah pagi ini. Dengan kaburnya kamu, jadwalnya hancur. Dia pasti sedang berusaha menghubungi dokternya." "Dokter palsu itu," kata Vanessa. "Kami sudah melacaknya," kata Kombes Dharma mengejutkan Vanessa dan Pak Burhan. "Setelah telepon Anda subuh tadi, Pak Burhan, mereka akan berpakaian preman dan mengambil posisi di dalam dan di sekeliling rumah Ibu Santi. Rumah itu akan terlihat kosong dan sepi." "Di mana posisi saya dan Ibu?" tanya Vanessa. "Ibumu akan kami jemput dan kami bawa ke lokasi. Kalian berdua bersama Pak Burhan akan berada di dalam van pengawas kami yang diparkir di seberang jalan. Kalian akan melihat semuanya lewat monitor. Aman?" 1 jam kemudian, Vanessa sudah berada di dalam van berteknologi tinggi itu. Udara di dalamnya dingin oleh pendingin, tapi Vanessa berkeringat. Ibunya, Ibu Santi, duduk di sebelahnya menggenggam erat tangannya. Mereka tidak perlu berkata apa-apa. Kekuatan mereka saling mengalir. Pak Burhan dan Kombes Dharma duduk di depan memantau beberapa layar kecil. "Semua unit sudah di posisi," kata seorang petugas di sudut van. "Baik," kata Kombes Dharma. Dia menoleh ke Vanessa. "Sekarang bagianmu, Vanessa. Ini adalah umpannya. Kamu siap?" Vanessa mengangguk. "Hidupkan ponselmu. Kami tahu Rendera telah menelponmu lebih dari 50 kali. Dia akan langsung tahu ponselmu aktif. Kirim 1 pesan ke Rendera. Target bergerak. Mobil BMW hitam, plat nomor B1XXRND, melaju kencang di jalan utama menuju lokasi." "Mereka mau makan umpannya," kata Pak Burhan. Jantung Vanessa berdebar begitu kencang hingga terasa sakit di dadanya. Ibu Santi meremas tangannya lebih kuat. "Mereka tiba," kata petugas itu. Vanessa melihat ke layar monitor utama. Sebuah mobil BMW hitam berhenti mendadak di depan gang rumah ibunya. Pintunya terbuka. Rendera dan Ibu Ida melompat keluar. Mereka tidak lagi terlihat seperti pasangan menantu dan mertua yang berkelas. Rambut Ibu Ida aut-autan. Wajah Rendera merah padam karena amarah. "Vanessa!" teriak Rendera. Suaranya terdengar sayup-sayup bahkan dari dalam van. Mereka berlari menyusuri gang. Mereka sampai di depan pintu rumah Ibu Santi. "Vanessa, buka pintunya!" Rendera menggedor-gedor pintu kayu itu dengan brutal. "Aku tahu kamu di dalam. Keluar!" Tidak ada jawaban. Rumah itu tetap diam. "Dia pasti di gudang belakang seperti pesannya," kata Ibu Ida, suaranya melengking panik. "Persetan dengan tintu," raung Rendera. Dengan kemarahannya dia bilang dia di gudang. "Ayo Dimas, dia tidak akan bisa lari lagi." Geram Rendera yang nama aslinya adalah Dimas. Mereka berdua bergegas menuju dapur, menuju pintu belakang yang mengarah ke gudang kecil tempat Ibu Santi menyimpan peralatan berkebun.
Di dalam van Vanas, Vanessa menahan napas. Dia melihat setiap gerakan mereka di monitor. Ibunya memejamkan mata berdoa pelan. Dimas mendobrak pintu gudang yang rapuh. Vanessa, habis kamu. Gudang itu kosong. Hanya ada cangkul, pot-pot kosong, dan tumpukan koran bekas. Dimas membeku. Dia terengah-engah. Bukan karena lelah, tapi karena sadar. Dia berbalik pelan. Dia tidak ada di sini. Ratriani menatapnya dengan mata terbelalak nyeri. Dia menipu kita, Dimas. Pesan itu jebakan, bisik Dimas. Wajahnya yang merah padam kini berubah pucat pasi. Dia menyadari kesalahannya. Dia bertindak gegabah. Kita gagal. Ratriani mulai histeris. Gara-gara kamu terlalu terburu-buru. Harusnya kita tunggu setahun lagi. Harusnya kita. Saya tidak tahu siapa yang Anda maksud, bantah Dimas mencoba memainkan satu kartu terakhirnya. Nama saya Rendera, saya suami Vanessa. Ini rumah ibu mertua saya. Kami khawatir istri saya diculik. Simpan tenagamu, Rendera, atau Dimas, atau siapapun namamu, kata Kombes Dharma dingin. Beliau melangkah maju memegang sepasang borgol. Kami punya rekaman pembicaraan Anda. Rekaman perencanaan Anda untuk meracuni istri Anda. Kombes Dharma mengangguk ke salah satu petugas yang memutar perekam suara Vanessa dengan volume penuh. Suara Dimas dan Ratriani yang merencanakan soal vitamin dan dokter palsu terdengar jelas di seluruh ruangan. Wajah Ratriani langsung lunglai. Dia jatuh terduduk di lantai dapur yang kotor. Sama, kami juga punya rekaman video Anda, lanjut Kombes Dharma. Mencoba membobol berangkas almarhum Pak Haris. Kami punya laporan lengkap dari penyelidik swasta beliau. Kami punya kesaksian dari keluarga korban Anda di Medan yang sudah kami hubungi pagi ini. Dan Kombes Dharma memberi isyarat ke pintu depan yang hancur. Semua ancaman Anda sudah terekam, Tuan Rendera. Pak Burhan yang angkat bicara, suaranya lantang dan tegas. Ditambah rekaman baru dari rumah ini barusan. Pengakuan Anda bahwa Anda akan tetap memasukkan Vanessa ke rumah sakit jiwa. Pengakuan Ibu Ida atau Ratriani bahwa Anda sudah merencanakannya sejak lama. Ratriani yang terduduk di lantai tiba-tiba menjerit histeris. Dia merangkak dan menarik-narik kaki celana Dimas. Ini semua salahmu, Dimas. Salahmu. Kamu yang serakah. Kamu yang tidak sabaran. Aku sudah bilang dia terlalu dekat dengan ibunya. Harusnya kita singkirkan ibunya dulu. Kamu menghancurkan semuanya. Diam, raung Dimas. Topengnya hancur total. Dia menendang wanita itu hingga tersungkur. Kalau kamu tidak ceroboh, kalau kamu bisa mengawasinya dengan benar semalam, ini semua tidak akan terjadi. Petugas polisi segera maju memborgol tangan Dimas di belakang punggungnya. Petugas lain mengangkat Ratriani dan memborgolnya. Dimas menatap Vanessa dengan kebencian yang murni. Matanya memerah. Kamu akan menyesal melakukan ini padaku, Vanessa. Kamu pikir kamu menang? Kamu tidak akan pernah menang. Vanessa menatap lurus ke mata pria yang telah menipunya selama 2 tahun. Wartawan dari berbagai media berdesakan di barisan belakang. Kamera mereka siaga. Kasus ini telah menjadi sensasi nasional. Sindikat penipu pernikahan yang mengincar ahli waris kaya. Ini adalah hari pertama persidangan Dimas Saputra dan Ratriani. Vanessa duduk di barisan depan diapit oleh Ibu Santi dan Pak Burhan. Dia mengenakan gamis hitam yang sederhana namun berwibawa. Hijabnya menutupi dada. Wajahnya tenang. Tatapannya lurus tertuju ke meja terdakwa. Dia bukan lagi korban yang lari di kegelapan malam.
Dia adalah saksi kunci yang datang menuntut keadilan. Pintu ruang tahanan terbuka. 3 terdakwa masuk dengan tangan terborgol, mengenakan rompi tahanan oranye yang mencolok. Pertama, Dr. Leo yang tampak pucat dan terus menunduk. Dia telah setuju untuk bekerja sama sepenuhnya dengan jaksa, menjadi saksi mahkota demi hukuman yang lebih ringan. Kemudian Ratriani, wanita yang dulu angkuh dan sinis sebagai Ibu Ida itu kini terlihat hancur. Rambutnya kusam. Wajahnya tanpa riasan terlihat jauh lebih tua dan tirus. Dia berjalan dengan tatapan kosong, seolah jiwanya telah mati. Terakhir Dimas, pria yang dulu Vanessa cintai sebagai rendera itu masuk. Kemudian Ibu Santi naik ke kursi saksi. Dengan suara yang tenang namun bergetar, dia menceritakan bagaimana dia melihat putrinya berubah. Dia menjadi pelupa, Bu Hakim, kata Ibu Santi. Dia menjadi linglung. Dia bilang dia pusing setiap hari. Suaminya bilang itu vitamin. Tapi saya seorang ibu. Saya tahu ada yang salah. Saya melihat sendiri bagaimana Rendera atau Dimas terus-menerus memberikan kapsul itu padanya. Dia menceritakan bagaimana dia atas saran Pak Burhan memberanikan diri menaruh alat perekam suara di kamar Vanessa. Saya hanya ingin melindungi putri saya satu-satunya. Bukti diputar. Rekan suara dari kamar Vanessa menggema di ruang sidang. Kita singkirkan dia dari sini. Seluruh aset warisan ayahnya akan jatuh ke tangan kita. Suara Dimas dan Ratriani terdengar jelas. Ratriani di kursinya mulai terisak menutupi wajahnya. Dimas hanya menatap langit-langit dengan rahang mengeras. Rekaman video dari ruang kerja Pak Haris diputar, menunjukkan Dimas yang mencoba membobol berangkas. Video perdebatan mereka tentang menekan mental Pak Haris agar kesehatannya hancur. Ruang sidang gempar. Laporan penyelidik saat namanya dipanggil, Vanessa berjalan tenang menuju kursi saksi. Dia bersumpah di atas Al-Quran. Seluruh mata tertuju padanya. Bisa Anda ceritakan apa yang terjadi pada malam tanggal 29 Oktober? Tanya jaksa. Vanessa menceritakan semuanya. Tentang bisikan ibunya, tentang rekaman suara, tentang keputusan sulitnya, tentang bagaimana dia harus pura-pura meminum racun yang disodorkan suaminya sendiri. Bagaimana perasaan Anda saat itu? Vanessa menoleh, menatap lurus ke arah Dimas. Saya tidak merasa apa-apa. Pria yang saya cintai sudah mati. Yang ada di depan saya malam itu adalah orang asing. Seorang penipu yang sedang membunuh saya perlahan-lahan. Sama seperti dia membunuh ayah saya. Dia melanjutkan. Selama 2 tahun saya hidup dalam kebohongan. Saya dibuat percaya bahwa saya lemah, pelupa, dan tidak kompeten. Saya dibuat merasa bersalah karena memiliki harta peninggalan ayah saya. Pria itu, Vanessa menunjuk Dimas, menggunakan cinta saya sebagai senjata untuk menghancurkan saya. Dan wanita itu, dia menunjuk Ratriani, menggunakan posisinya jika saya benar-benar gila seperti yang mereka rencanakan, saya tidak akan ada di sini hari ini. Kesaksiannya adalah paku terakhir di peti mati mereka. Minggu berikutnya hari pembacaan vonis. Jaksa menuntut hukuman seumur hidup untuk Dimas Saputra sebagai otak kejahatan, pelaku residivis, dan pelaku percobaan pembunuhan. Jaksa menuntut 20 tahun penjara untuk Ratriani atas keterlibatan penuh dalam konspirasi dan 7 tahun untuk Dr. Leo. Hakim ketua mengetuk palu. Terdakwa Dimas Saputra alias Rendera terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan berencana,
pemalsuan identitas, dan percobaan pembunuhan. Menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Terdakwa Ratriani alias Ida terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Menjatuhkan hukuman penjara 20 tahun. Terdakwa Leo terbukti bersalah. Menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara, dikurangi masa tahanan. Suara palu yang diketuk terdengar seperti ledakan. Vanessa memejamkan mata. Air matanya jatuh. Dia berhasil. Ibunya memeluknya erat. Ratriani menjerit histeris, menyalahkan Dimas dengan kata-kata kotor. Ini semua karenamu. Aku membusuk di penjara karenamu, pria. Hari ini dia memakai blus sutra berwarna krem dan hijab senada yang anggun. Dia menatap kesibukan kota di bawah. Ini adalah ruang kerja ayahnya. Ruang kerja yang kini menjadi miliknya. Setelah persidangan, Vanessa langsung bergerak cepat. Dia mengajukan pembatalan pernikahan atas dasar penipuan dan identitas palsu. Pengadilan mengabulkannya dengan cepat. Secara hukum, pernikahannya dengan Dimas dianggap tidak pernah terjadi. Dia menjual rumah tempat dia tinggal bersama Dimas. Rumah yang penuh kenangan buruk dan racun. Dia dan Ibu Santi pindah ke sebuah apartemen mewah di pusat kota. Di lantai yang sama dengan kantor perusahaan ayahnya, Haris Group. Awalnya dewan direksi yang seluruhnya pria itu meremehkannya. Mereka menganggapnya sebagai putri manja yang beruntung selamat. Mereka salah besar. Vanessa yang kini memimpin perusahaan adalah wanita yang berbeda. Dia adalah Vanessa yang telah ditempa oleh pengkhianatan terburuk. Dia tajam, teliti, dan tidak kenal takut. Maaf Ibu Vanessa, suara seorang manajer membuyarkan lamunannya. Para direksi sudah menunggu di ruang rapat. Terima kasih Pak Rahmat, saya akan segera ke sana. Vanessa meletakkan cangkirnya. Dia ibunya sedang memasak opor ayam, makanan kesukaannya. Sudah pulang nak? Sapa Ibu Santi sambil tersenyum dari dapur. Sudah Bu, Vanessa memeluk ibunya dari belakang. Baunya enak sekali. Makan malam sudah siap, sana bersih-bersih dulu, kata Ibu Santi menepuk lengan putrinya. Setelah makan malam, Vanessa dan ibunya duduk di balkon yang luas, memandangi gemerlap lampu kota. Ibu tahu, kata Ibu Santi pelan. Ayahmu akan sangat bangga padamu. Vanessa tersenyum menyandarkan kepalanya di bahu ibunya. Semua ini berkat ibu yang menyelamatkanku. Bukan, kata Ibu Santi. Yang menyelamatkanmu adalah dirimu sendiri. Ibu hanya membukakan pintu, kamu yang berani melangkah keluar. Vanessa terdiam. Dia teringat pada kotak logam dari bank. Dia menyimpannya. Di dalamnya ada alat perekam suara dan kunci berangkas. Benda-benda itu bukan lagi pengingat trauma. Benda-benda itu adalah medali kehormatannya. Sebagai penutup harinya, Vanessa membuka laptopnya. Dia sedang mengerjakan proyek pribadi. Di halaman depan ada foto Vanessa yang tersenyum meresmikan Yayasan Haris. Wajah Ratriani mengeras. Dia meremas seragam di tangannya dengan kebencian yang sia-sia. Itu adalah hukumannya. Hidup cukup lama untuk melihat wanita yang coba dihancurkannya, kini bersinar lebih terang dari matahari. Kembali di balkon apartemennya, Vanessa menutup laptopnya. Dia menatap langit malam yang cerah. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, dia merasa utuh. Dia merasa damai. Dia telah melewati malam tergelap dalam hidupnya. Dan kini, fajar barunya telah tiba. Dia bukan lagi korban. Dia adalah sang ratu yang telah merebut kembali tahtanya.